Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balang berbulu indah, masuk perangkap tak terbang lagi. Sambut salam kurang meriah, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dalam ini diwakili oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK Ibu Dr. Kusdamayanti yang saat ini bergabung melalui Zoom online. Mudah-mudahan sebentar lagi akan tiba di tempat ini. Ibu Kapus, apa sudah mendengar suara kami? Ya, terdengar Pak. Baik, terima kasih Bu. Yang saya hormati pejabat tinggi Pratama, Sekjen PLHK yang juga bergabung secara daring, Bu Puji Iswari, beliau bergabung dari Pekanbaru menuju Padang. Beliau sebenarnya sejatinya ingin bergabung, tapi karena ada tugas lain sehingga beliau bergabung melalui Zoom meeting. Yang saya hormati para mitra Balai Pelatihan LHK Bogor, ada Sarana Warna Era Jaya yang bersama-sama kita dari BSI, kemudian dari Moringa Kelor ya, kemudian juga tadi ada dari Jamur Cikuda, sehingga alhamdulillah hadir bersama kita di ruangan ini. Yang saya hormati para Muspika, Musyawarah Kecamatan Rumpin, Pak Camat atau mewakili, Kapolsek atau mewakili, dan Ramil atau mewakili. Terima kasih kehadirannya. Dan tentu yang sama-sama kita sayangi, para kita cintai, pada sepuh, senior, ya kepala balai pada masanya, para sesepuh senior purna, atau mutasi pegawai latihan atau diklat Kota Bogor, alhamdulillah luar biasa hadir bersama-sama kita semua di tempat ini. Mari kita aplaus untuk semuanya. Dan tercatat tadi yang paling senior sebenarnya hadir bersama kita Pak Sartono, usia 85 tahun. Namun karena beliau tadi izin pulang duluan, ya kita maklumi, karena beliau sudah paling sepuh di antara kita maklumi. Kemudian yang kedua adalah Pak Untoro, ini 82 tahun, mohon bisa berdiri Bapak. Masya Allah, terima kasih kehadirannya ya. Saya kira ini luar biasa. Tentu pertemuan pada pagi hari ini sampai sore nanti mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Dan tentu tamu undangan, ya pegawai, karyawan-karyawati Balai Pelatihan Bogor yang saya banggakan. Setinggi-tinggi puji dan sebesar-besar syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di Rumpin, ya tempat di mana banyak kenangan, ya dan torehan sejarah, catatan perjalanan hidup suka dan duka, ya sebagai abdi negara, sebagai aparatur sipil negara yang tentunya tidak bisa terlupakan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Kabadan, Ibu hadirin yang berbahagia, jari manis berbalut cincin, tanda ikatan janji suci. Selamat datang kembali di Rumpin, tempat orang kisah dalam mengabdi dan berbakti. Itu adalah sebaik pantun, ya menyambut kedatangan ibu bapak senior semua di Balai Pelatihan LHK Bogor. Tema pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan stakeholder dalam rangka implementasi zona integritas WBK
melalui pemanfaatan potensi KDTK dan pemenuhan kompetensi sosio-kultural pegawai. Ada beberapa materi utama pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, tadi pagi kita sudah memulai dengan penandatanganan 2 perjanjian kerjasama antara Yayasan Pendidikan dan Pramuka di Rumpin dengan Balai Pelatihan LHK Bogor. Berikutnya adalah talkshow dan ceramah ZI BBK. Ya, saya kira terima kasih Pak Senior, Pak Hakim yang akan nanti membawakan ceramah pada kesempatan nanti. Kemudian talkshow ini akan diisi oleh kesan dan pesan, ya, para kepala balai, ya, pada masa pengabdiannya. Alhamdulillah sudah hadir di antara bersama kita ada Pak Insinyur Hari Budiman. Terima kasih Bapak kehadirannya. Ya, saya kira mungkin ada yang tidak kenal beliau, kenal semua saya pikir ya. Pada waktunya gitu ya, beliau sebagai kepala balai. Kemudian ini sepupu kita Pak Insinyur Burhanuddin. Ini walaupun beliau tadi tangannya harus menggunakan kain, tetapi karena semangat beliau untuk bersama-sama kita sehingga beliau menyempatkan hadir bersama-sama kita di tempat ini. Terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian juga hadir bersama kita tadi Pak Insinyur Arifin Joko Sudewo. Terima kasih kehadirannya Bapak. Ya. Kemudian juga ada jauh-jauh dari Yogyakarta. Ini ada Bapak Isur Sudayatna yang belum menyempatkan hadir yang bersama-sama kita walaupun beliau harus terbang dari Yogyakarta. Kemudian juga ada Pak Insinyur Karmin. Terima kasih Bapak kehadirannya kembali ke Rumpin. Kemudian juga ada Ibu, saya kira di antara Bapak tadi ada Ibu yang paling cantik itu, Ibu Siti Junadahak. Ya, terima kasih kehadirannya di Rumpin. Kemudian nanti akan bergabung bersama kita juga. Ya, saya kira Ibu yang kita banggakan nanti Ibu Dr. Kusdamayanti nanti sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Beliau sedang dalam perjalanan menuju Rumpin. Rangkaian kegiatan kita setelah pembukaan ini adalah antara tadi talk show dan ceramah ZI, ya. Kemudian nanti ada ramah tamah, hiburan. Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa kita sampai selesai di tempat ini, ya. Kami akan membagikan door prize. Saya kira di sebelah kanan kita sudah banyak door prize ini. Ini apa namanya spill-nya? Ini ada TV, berapa inch TV-nya ya? 56 inch. 32 inch ya, kemudian masih banyak lagi. Ya, saya kira terima kasih para mitra, atas sumbansinya, atas bantuannya. Kemudian nanti ada ramah tamah, salam-salaman. Selanjutnya adalah nanti ada tentatif, apakah kita nanti ada napak tilas. Mangga silakan kita nanti mau mengelilingi Rumpin untuk bernapak tilas. Kemudian nanti ada kuesioner kerjasama, kita akan bagikan oleh panitia. Kemudian kuesioner pelayanan ZI BBK, ya. Jadi Bapak sekalian, tahun 2024 ini, sejak tahun 2023 kemarin, Balai Pelatihan LHK Bogor sudah membangun, mencanangkan zona integritas oleh bebas korupsi. Ya, oleh karena itu terima kasih support dukungannya, ya, kepada BPLHK Bogor dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Tema besar, judul besar kegiatan kita pada hari adalah 4 dasawarsa pengabdian. Ya, sebagai judul besar kegiatan ini 40 tahun. Ini kita ambil sejak Mei 1984 sampai dengan Mei tahun 2024. 40 tahun perjalanan Balai Pelatihan LHK Bogor merupakan waktu yang panjang untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan SDM. Ibarat manusia, usia 40 tahun merupakan usia dewasa yang menjadi fondasi dalam memantapkan tujuan hidupnya. Dasar yang kami gunakan dalam penetapan 40 tahun ini adalah sejak terbentuknya Kementerian Kehutanan, ya, melalui SK Menteri Kehutanan nomor 94 tahun 84 tanggal 12 Mei 1984 tentang
organisasi dan tata kerja Balai Latihan Kehutanan, ya, yang salah satunya waktu itu berkedudukan di Bogor. Ya, mungkin kita harus bersama bahwa pada saat itu berkedudukan di Gunung Batu. Ya, sebab terbentuknya Kementerian Kehutanan. Namun demikian, ya, tentu mohon masukan, mohon saran para sesepuh senior kepala balai dalam sesi diskusi talkshow nanti, apakah benar ya yang kami ambil 40 tahun tersebut. Ya, ini mohon masukan, dan tentu juga nanti mohon masukan bahwa aula besar yang kita tempati saat ini kita akan beri nama gitu, ya. Nanti mohon masukan saran para senior, kira-kira nama siapa? Saya berharap nama kepala balai yang pernah di sini kita beri nama aula ini gitu. Ya, nanti mohon saran dan masukannya. Berbagai kisah perjalanan dari masa ke masa, 4 dasawarsa, 40 tahun DPLK Bogor, mari bersama-sama kita menyaksikan dokumentasi sebagai berikut. Ya, mari kita sama-sama melihat perjalanan kisah. Jadi 4 dasawarsa adalah kita mulai dari tahun 84 tadi, ya, melalui SK Menteri Kehutanan nomor 094 tahun 84 tentang Balai Latihan Kehutanan Bogor. Ya, waktu itu menjadi UPT, Pusat Diklat Pegawai Departemen Kehutanan. Kemudian tahun 2002, ya, melalui SK Menhub nomor 6173 menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor, masih menjadi UPT Pusdiklat Kementerian Kehutanan. Kemudian tahun 2013, ya, melalui Peraturan Menteri Kehutanan nomor 51 Menhub 2 tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor dan menjadi UPT BP2SDM, tidak lagi menjadi UPT Pusat Diklat. Selanjutnya tahun 2015, ya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor, ini penetapan status UPT Jumlah LHK. Selanjutnya tahun 2016, ya, menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Ini berdasarkan Permen LHK nomor 16 tahun 2016. Selanjutnya yang terbaru adalah Balai Pelatihan, jadi pendidikan hilang menjadi Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Ini melalui keputusan Menteri LHK nomor 15 tahun 2022 sampai dengan sekarang tahun 2024. Kemudian jejak sejarah hutan diklat, lanjut. Pada saat itu kita memiliki 3 hutan diklat, ya. Ada hutan diklat Rumpin yang sekarang ini, kemudian hutan diklat Jampang Tengah, ya, yang di Sukabumi, kemudian juga hutan diklat Gunung Walak, ya. Ini tahun 1992. Kemudian tahun Gunung Walak ini tahun 2000 akhirnya sepenuhnya dikelola oleh Fakultas Kehutanan IPB. Selanjutnya adalah catatan sejarah tentang hutan diklat Rumpin ini. Dalam perjalanan sejarah hutan diklat Rumpin, saya dilanjut. Ya, hutan diklat Rumpin pada tahun 88 menjadi hutan berfungsi hutan wisata. Ya, selanjutnya menjadi hutan pendidikan dan pelatihan tahun 91, 92, dan tahun 2021, ya, status KHDT Hutan Diklat Rumpin ini menjadi hutan produksi. Jadi sampai sekarang ini sudah berubah fungsi menjadi hutan produksi yang tadinya masih berstatus hutan wisata. Mungkin itu. Selanjutnya saya kira ini adalah beberapa dokumentasi tentang KHDT Rumpin. Lanjut. Ya, saya kira ini pada masa-masa itu, saya kira mungkin Bapak Ibu senior masih menyimpan kenangan bagaimana dulu hutan diklat Rumpin ini. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kenangan bersama pada pertemuan hari ini.
Lanjut, kita ya, ini adalah kepala balai antar periode dari tahun 81 sampai 83 Pak Sutario. Ini waktu itu masih Kementerian Pertanian. Kemudian menjadi Departemen Kehutanan 83 sampai 85 ini Pak Iwi Ijo Sumarta. Kemudian 85 sampai 89 Pak Sahel Weles. Kemudian 89 sampai 93 ini Pak Aris Widiarto. Kemudian 93 sampai 97 ya ini saya kira momentum pada saat itu BPLHK Bogor bergerak ke Rumpin. Ya 97 ini Pak Giono. Sebenarnya beliau berkenan hadir pada kesempatan hari ini, tetapi pada detik terakhir kami dikonfirmasi beliau tidak bisa hadir. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Hari Budiman, ya ini tahun 97 sampai 99. Kemudian almarhum Pak Beni Sormin, ya 99 sampai 2000. Kemudian 2000 sampai 2002 Pak Burhanuddin JP, saya kira ini fotonya masih ganteng sampai sekarang ya fotonya. Kemudian 2002 sampai 2004 Pak Nurwanto. Kemudian 2004 sampai 2005 Pak Sugeng. Beliau sebenarnya sudah confirm hadir, tetapi karena ada kesibukan lain yang bersamaan sehingga tadi beliau WA salam kepada kita semua tidak bisa hadir. Kemudian 2005 sampai 2008 ini Pak Arifin, terima kasih sudah hadir. Kemudian 2008 sampai 2010 saya kira ini Pak Sudayatna hadir bersama kita. 2010 sampai 2015 Pak Karmin, Bapak Karmin, alhamdulillah. Kemudian 2016 sampai 2017 ada Ibu Siti Junaidah Haq. Kemudian 2018 ini tadi kita menyapa Bu Puji dari Pekanbaru PLT. Kemudian 2018 sampai 2022 Bu Kapus, Bu Dr. Ida Kusdamayanti. Kemudian selanjutnya PLT lagi tahun 2002 ini Pak Gun Gun Hidayat Kristi. Dan terakhir sampai saat ini 2002 sampai dengan 2024. Selanjutnya kita bergerak kepada pinpoint Rumpin. Kira-kira apa saja kira-kira perjalanan Rumpin yang paling berkesan kira-kira yang sudah berada di Rumpin ini? Yang pertama adalah tentu tahun 96 ketika bergerak ke Rumpin, dari Gunung Batu bergerak ke Rumpin. Kalau balik waktu Pak Insinyur Giono, ya. Jadi dari Balai Pelatihan Bogor pindah dari Maijen, dari Gunung Batu ke Rumpin. Kemudian 9 sampai 2007 ini perjuangan mengendalikan kelelawar. Saya kira ini yang paling spektakuler. Saya pikir kita semua punya sejarah tentang itu, gitu, punya kenangan tentang itu. Kemudian perjuangan bagaimana menghijaukan kampus Rumpin ini, ya, yang dulu tukar guling, ya, dari Muara Angke ke sini sehingga menjadi ekowisata, tapi di sini masih kondisinya hutan karet atau ceritanya waktu sehingga tidak ideal sebenarnya untuk hutan kita. Saya kira ini perjuangan bagaimana kita menghijaukan kembali Rumpin ini. Kemudian 99 sampai 2000 ini Bapak Hari Budiman dan Pak almarhum Pak Beni Sormin pembentukan Jagawana Sarjana Kehutanan Angkatan 1 dan 2, ini kurang lebih 600 orang yang di sini. Kemudian rapat koordinasi regional wilayah pelayanan BPLHK Bogor, Kadipaten dan Kupang yang di Lampung dan Surabaya. Selanjutnya 2004 ini Pak Burhanuddin dan Pak Sugeng bagaimana dibuka program D4 waktu itu, ya, jurusan penyuluhan kehutanan dengan ketua jurusannya Pak Dr. Eko Warsito dan Pak Insinyur Sugeng dengan sekretaris jurusan Bapak Insinyur Rusli Bahrul. Kemudian terbitnya jurnal Cahyawana, ya, pada saat itu. Selanjutnya 2000 sampai dengan 2007 ini masa Pak Burhan, Pak Nurwanto, Pak Sugeng dan Pak Arifin. Waktu itu dimulainya pertama kali program pengabdian masyarakat pusat jaringan alat teknologi petani mandiri yang di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang.
Baik, saya akan lanjutkan kembali poin Rumpin. Kemudian 2004 sampai dengan 2005 ini kepala balainya Pak Sugeng, inisiasi pembangunan arboretum yang merupakan dedikasi dari Bapak almarhum Insinyur Bastaman. Kemudian bagaimana waktu itu juga sudah ada manajemen KSDA, cikal bakal sistem pelatihan calon pejabat struktural KSDA, kemudian kerjasama lembaga-lembaga nasional dan internasional. Selanjutnya 2005 sampai 2007, saya kira banyak torehan catatan yang menjadi poin tim di Rumpin. Ini zaman Pak Kepala Balai Pak Insinyur Arifin DS, pembangunan masjid, At-Taqwa, rumah kelelawar, ruang SP, Tugu Burung, menara air dan selanjutnya. Ya, kemudian ini saya kira para pawang ini, pawang kelelawar ini hadir bersama-sama kita juga. Ada Pak Hamsa, Pak Enzen, Zainal, Pak Durrahman, saya kira semua yang ada hadir bersama-sama kita. Kemudian 2010 dan 2013 ini Kepala Balai Bapak Sudaina dan Bapak Karmin. Ini kerjasama lintas wilayah pelayanan dengan Penajam Pasar Utara. Kemudian diklat kerjasama lembaga Dewan Dakwah Indonesia kurang lebih 800 orang. Kemudian 2016-2017 ini Ibu Insinyur Siti Junaidah Haq, bagaimana kerjasama lintas wilayah pelayanan sudah dilakukan, kemudian dengan NGO nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah pembangunan Tugu Arboretum Balai Diklat dan Kabur waktu itu. Kemudian 2019 sampai 2022 ini Bukapus waktu itu masih di sini. Ya, dibangunnya Rumpin Eco Forest, ya, pendidikan lingkungan dari PAUD sampai tingkat SOTA. Kemudian pembangunan media center, pemberdayaan masyarakat sekitar KHDTK, kemudian kerjasama ya dengan CSR Era Jaya dan pembangunan pembentukan KTH. Kemudian kita mulai dengan apel pagi setiap Senin waktu itu kita sudah mulai di zaman Bukapus. Kemudian juga dukungan Persemen Rumpin dan rintisan pembangunan Wisma Tamu. Kemudian saya kira sejak 2022 sampai dengan 2024 seperti yang sudah kita lihat bersama. Kemudian lanjut, Bapak sekalian, pada kesempatan ini juga kita mari bersama-sama mendoakan para senior sepuh kita yang sudah mendahului kita, ya, mengenang mereka yang telah berpulang. Ya, terima kasih atas pengabdianmu, atas perjuanganmu, atas dedikasimu. Ya, almarhum Iwi Yos Sumatera, Insinyur Sahawalas, Insinyur Aris Widarto, Dr. Insinyur Beni Sormin, Insinyur Nurwanto, kemudian itu Kepala Balai, kemudian Kepala CCTU, Ikram Sangaji, Pak Sofian, Pak Dr. Eko Warsito, Pak Insinyur Hambali, Pak Jarod Jacob Suryo, dan terakhir kemarin adalah Pak Dr. Suyadi. Kemudian teman-teman media suara, ada kurang lebih 14 orang ya, yang sudah berpulang dahulu kita, ya, mulai dari Pak Insinyur Mardiono, Igian Suraji, Pak Adet Disiona, Pak Rudiat Suyatna, Ibu Ratu Ashari, Pak Zainal Arifin, Pak Suryatman, Pak Nurdin, Pak Sudarsono Juri, Pak D. Sunarno, Insinyur Rahmat Pak Rahmat, Pak Kadarusman, Pak Aris Bastaman, dan Ibu Tri Pangesti. Kemudian pegawai, ya, ada Bambang Triano, Asep Setiawardi, Pak Khotib. Saya kira banyak sekali jasa-jasa mereka, ya, dedikasi mereka, dan tentu mari kita doakan mereka supaya mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ibu bapak sekalian, akhirnya mohon perkenan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK yang dalam hal ini diwakili oleh Kapus Diklat, Ibu Dr. Kusdamayanti, untuk secara resmi
membuka acara 40 tahun Pengabdian Kota Bogor ini melalui kegiatan Expo KHDTK tahun 2024 yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal dan temu alumni. Ucapan terima kasih dan apresiasi tak terhingga atas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas seluruh jajaran panitia, ketua seksi acara, seksi konsumsi, dan seluruh pegawai Balai Pelatihan LHK Bogor. Namun tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, mohon maaf jika selama penyelenggaraan kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan. Sungguh indah burung cendrawasih, terbang jauh sampai ke tanah Melayu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.